Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Salawatu rabbi wa salamuhu wa habibuhu wa khaliluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini marilah kita senantiasa tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Jumat rahimahuni wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia, kebanyakan manusia atau kebanyakan orang pernah mengalami yang namanya penyesalan. Mungkin kita juga pernah mengalaminya. Penyesalan itu terjadi karena beraneka sebab. Salah satunya adalah karena kehilangan peluang atau terlewatkan kesempatan yang emas. Misalnya investasi tanah. Beberapa belas tahun yang lalu harga tanah masih cukup murah, sangat murah. Mungkin salah satu dari kita ketika itu mempunyai uang yang cukup untuk membeli tanah yang lumayan luas dengan harga yang sangat murah. Namun karena pertimbangan dan berbagai macam pertimbangan ini dan itu, akhirnya kita tidak jadi membelinya. Akan tetapi saat ini ternyata harga tanah tersebut telah melambung tinggi, berlipat-lipat dibanding dahulu. Akhirnya muncullah penyesalan dan menyesallah diri kita. Mengapa dulu tidak menabung tanah atau berinvestasi tanah? Maka penyesalan ini sekalipun cukup menyayat hati, menyakitkan hati, namun sebenarnya masih bisa untuk diperbaiki. Yang penting adalah ada faktor dana.
semahal apapun tanah, jika kita punya uang maka masih bisa untuk membelinya, kemudian menginvestasikannya. Atau beberapa belas tahun yang akan datang ke depan, harga tanah tersebut pun akan naik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah karakteristik penyesalan di dalam urusan duniawi. Masih berpeluang untuk senantiasa kita memperbaikinya. Namun ada satu jenis penyesalan yang tidak akan pernah berguna karena tidak mungkin memperbaikinya, yaitu penyesalan seorang hamba di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqul ya laitani qaddamtu li hayati." Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Maka dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Ma'asyiral hadirin, ayat di atas sedang membahas salah satu kejadian di hari kiamat, yaitu digoncangkannya bumi tempat kita berpijak secara terus menerus hingga seluruh yang ada di atas bumi hancur lebur. Kemudian bumi menjadi rata serata-ratanya, tidak ada lagi gunung apalagi bangunan. Di tempat yang teramat luas dan rata itulah para manusia dan jin semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu para malaikat pun turun secara berangsur-angsur. Malaikat penghuni langit pertama turun berbaris di shaf pertama, penghuni langit yang kedua turun berbaris di shaf yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, hingga terbentuklah 7 shaf yang mengelilingi para manusia dan jin di tengah-tengahnya. Semua terkepung tanpa ada celah sedikit pun untuk melarikan diri. Maka ketika itulah Allah Azza wa Jalla datang untuk memberikan keputusan kepada kita, mengawali proses hisab dan penimbangan amal baik dan buruk kita. Lalu neraka didatangkan. Saat itulah para manusia melihat neraka yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Maka ketika itulah membuncah kesedihan dan penyesalan yang teramat dahsyat. Namun penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Ia menyesal mengapa tidak sholat dengan benar. Ia menyesal kenapa tidak bersedekah, kenapa tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Malas membaca Al-Quran, tidak berbakti kepada kedua orang tua, tidak mendidik anak dan istri secara terus-menerus dan serius, tidak menunaikan amanah dengan baik di dalam pekerjaannya. Menyesal mengapa tidak segera bertaubat dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang telah dilakukan di dunia. Namun ma'asyiral hadirin, itu adalah sebuah penyesalan-penyesalan yang tiada gunanya. Sebab penyesalan tersebut tidak mengubah nasib dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, bahkan jika memiliki emas sebesar bumi sekalipun,
lalu engkau gunakan untuk menebus siksa Allah yang amat dahsyat tersebut, maka dia akan menolak mentah-mentah tebusan yang kita sodorkan kepada Allah Azza wa Jalla tersebut. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap di dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emasnya sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang amat pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong satupun. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan syukran lillahi wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Penyesalan yang bermanfaat atau berguna adalah penyesalan saat di mana nafas masih berada di kandung badan. Penyesalan ketika malakul maut belum datang menjemput kita. Sesenja apapun usia seseorang, dia masih memiliki kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri. Jangan biarkan setan meracuni pikiran-pikiran yang berada di kepala kita, yang ada di otak kita. Jangan sampai setan-setan meracuni serta membisikkan bisikan yang menyesatkan dan melalaikan kita daripada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalkan kamu sudah telat untuk menjadi manusia, umurmu sudah terlalu tua, dosamu sudah terlampau dan teramat banyak, tidak mungkin Allah akan mengampunimu. Maka ma'asyiral hadirin, buanglah jauh-jauh bisikan-bisikan tersebut, bisikan-bisikan setan yang tidak berguna tersebut. Sungguh Allah Azza wa Jalla selalu akan setia menanti taubat para hambanya siang dan malam tanpa henti, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sabdanya, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu as-sams min maghribiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari hambanya, orang-orang yang senantiasa melakukan kejelekan-kejelekan pada siang harinya, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kejelekan-kejelekan pada malam harinya hingga matahari terbit dari barat. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menyesali kekurang salihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada kata terlambat selagi nyawa, selagi nafas masih berada di kandung badan kita. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ampunan,
senantiasa memberikan ridhonya, sehingga apa yang kita jalani, apa yang bisa kita laksanakan di dalam ibadah ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallam wa zid wa barik wa an'im ala sayyidi Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma munzilul kitab mujriyus sahab hazimal ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.